Halo, kembali lagi bersama saya, Miss Winda di pembelajaran bahasa Inggris. Hari ini kita akan mempelajari tentang pronoun dalam topik Talking About Self di topik pertama kelas 10, materi kelas 10. Nah, pronoun dalam hal ini kita akan hanya mempelajari beberapa saja. Sebenarnya dalam bahasa Inggris ada banyak jenis pronoun. Nah, sama seperti bahasa Indonesia, juga dengan bahasa Inggris kita menggunakan kata ganti orang pertama, kedua, ketiga, dan ada jenisnya itu tunggal dan jamak. Nah, untuk I pasti ini bentuk tunggal, we jamak, dan you ada dua, ada yang tunggal untuk satu orang, you untuk satu, dan ada you untuk yang jamak, yang banyak. Lalu ada he, dia laki-laki, she, dia perempuan, it untuk menggantikan benda, lalu ada they, yang merupakan jamak. Nah, ada objeknya, ada possessive adjective, dan possessive pronoun. Nah, keempat bagian ini akan kita pelajari di bagian berikutnya. Nah, sebelumnya, perhatikan gambar berikut. Di sini kita jadi melihat lebih jelas lagi pengertian dari subjek pronoun itu masing-masingnya apa. Ada I ketika menunjuk diri sendiri berarti saya, you menunjuk orang lain atau satu orang itu berarti kamu, tunggal. Lalu ada we, di mana kita terlibat di dalamnya adalah kita atau kami. You untuk yang lebih dari satu orang, tetap kamu. Dan ada they, mereka. It untuk menggantikan benda. She, dia perempuan. He, dia laki-laki. Nah, sekarang kita akan masuk ke penjelasannya. Yang pertama, I am a teacher. Di sini kita akan mempelajari ada I sebagai subjek, am sebagai to be. Dan teacher itu adalah noun-nya. Nah, kita akan melihat penggunaan to be dalam kalimat ini. Nah, dalam bahasa Inggris ada dua bentuk to be, yang present dan yang past. Yang pertama kita melihat yang present. Yang present berarti yang terjadi sekarang. Ada is, am, are. Nah, digunakan oleh siapa? Is digunakan she, he, it. Am digunakan oleh I. Dan are digunakan you, we, they. Lalu to be yang past, yang sudah lewat atau berlalu, ada was dan were. Nah, was ini digunakan oleh I, she, he, it, sedangkan were digunakan oleh you, we, they. Contohnya, she is my mother. Dia adalah ibu saya. Nah, she pasangannya adalah is. Ya, she is my mother. Lalu ada Alvin and my dad are brothers. Kenapa dia menggunakan are? Karena Alvin and my dad ini sudah kita gantikan menjadi they. Nah, dari subjek pronoun yang tadi, ini sama dengan they. Alvin and my dad, we can change it to they. They are brothers. Mereka adalah bersaudara. Lalu he was kind. Dia baik. Nah, kenapa pakai was? Jadi mengartikan bahwa dia dulunya baik. Lalu ada they were my friends. Mereka adalah teman-teman saya. Nah, berarti dulunya mereka adalah teman-teman saya dan sekarang tidak lagi. Lanjut ke contoh kedua. She works as a teacher. Nah, kita akan melihat penggunaan works di sini. She adalah subjek dan work itu adalah kata kerja bentuk pertama. Nah, dalam bahasa Inggris ada banyak sekali tenses. Nah, di sini kita akan melihat present tense, tense yang present tense. Nah, she, he, it itu ketika ditemukan dengan kata kerjanya harus diakhiri dengan s atau is. Sementara I, you, we, they tetap menggunakan kata kerja bentuk pertama tanpa diakhiri s atau is. Nah, kita lihat lagi contoh yang lain. I have 3 brothers. Saya mempunyai 3 saudara laki-laki. Nah, dia menggunakan have di sini. Itu untuk I, you, we, they menggunakan have. Sementara she, he, it menggunakan has. Nah, my dad has 2 children. Ayah saya memiliki 2 anak. Nah, my dad ini kita gantikan menjadi he. Nah, itu sama dengan dia laki-laki. Ayah saya, dia laki-laki. Lalu ada Alia lives with her family. Nah, kata dasarnya lives ini adalah live. Tapi karena subjeknya adalah Alia, maka kita bisa menggantikan menjadi she. She lives with her family. Lalu berikutnya ada she goes to school by foot. Nah, kata dasarnya goes ini adalah go. Lalu karena subjeknya she, maka dia menggunakan she goes. Oke, lanjut.
He gives me a cute cat. Dia memberikan saya seekor kucing yang imut. Nah, atau kita bisa artikan dia memberikan kepada saya seekor kucing yang imut. Nah, he di sini sebagai subjek, gives verb 1 yang diakhiri dengan s atau is, lalu ada me sebagai objeknya. Nah, ada rumusnya ketika kita menggunakan objek di sini, ya. Ada subjeknya, harus ada subjeknya, ada verbnya, atau objek dan objeknya. Atau bisa juga dia langsung imperatif verb plus objek. Nah, imperatif verb ini apa? Inilah kata kerja perintah. Mari kita lihat contohnya. She wants to talk to them. Dia ingin berbicara kepada mereka. Nah, kita lihat yang mana subjek, verb, dan objeknya. Ya. Jadi, them ini adalah menjadi objek yang dikenai dari si talk. Ya, yang dilakukan oleh si she. Jadi, ketika she talk, itu kepada siapa? To them. Nah, lalu them ini merupakan objeknya yang dikenai. Lanjut, I am so glad to know you. Nah, to know who, yaitu you. Nah, lalu tell them about you. Nah, di sini ini merupakan contoh imperatif plus objek. Imperatif kata kerja perintah. Tell. Jadi dia tidak ada lagi subjek di depannya. Langsung saja kata kerja perintahnya apa plus objeknya. Berikutnya, give me your phone number. Berikan saya nomor telepon kamu. Nah, itu langsung kalimat perintahnya. Lalu ada imperatif verbnya give dan ada objeknya me. Nah, di sini kita melihat bagaimana penggunaan objek dalam kalimat ini ya. Ketika sebuah tindakan dilakukan, nah itu dilakukan kepada siapa? Siapa yang dikenai? Itu adalah objek. Tapi siapa yang melakukan? Itu adalah si subjek. Good. Nah, kita lanjut ke contoh yang keempat. My father is a teacher. Nah, di sini kita mulai mempelajari tentang possessive, kepemilikan. Ya, yang pertama ini adalah possessive adjective, yaitu my. My itu adalah possessive adjective. Nah, di sini father itu noun. Nah, jadi di sini possessive adjective ini dia memiliki arti untuk mendeskripsikan ya atau menjelaskan si noun itu. Sama dengan adjective. Adjective fungsinya apa? Untuk mendeskripsikan. Ya, untuk mendeskripsikan sebuah noun. Nah, makanya di sini my ini menjadi adjektifnya dan ada father sebagai nounnya. Sama seperti a beautiful day. Sebuah hari yang indah. Ada beautiful sebagai adjektifnya dan diikuti dengan nounnya. Nah, kita lihat lebih lanjut ya. Nah, my father artinya di sini adalah ayah saya. That is my father. Itu adalah ayah saya. Contoh lainnya, your father, ayah kamu, bernama Alvin. Ya, ada ayah kamu. Your menjadi adjektifnya, ada father menjadi nounnya. Alvin is my uncle. Alvin adalah paman saya. Jadi, my sebagai adjektifnya, possessive adjektifnya, dan ada uncle nounnya. Nah, jadi dari sini kita melihat bahwa ketika kita menyatakan kepemilikan, nah berarti ada bendanya, gitu ya. Jadi ada possessive adjektifnya, dan diikuti oleh noun. Nah, berikutnya, Anna's mom is my aunt. Ibunya Anna adalah tante saya. Nah, di sini kita melihat penggunaan apostrof S atau tanda penyingkat. Ini sama dengan possessive adjective, menyatakan kepemilikan, di mana bendanya itu tetap setelah apostrof S ini, gitu ya. Nah, kita lihat Anna's mom, artinya ibunya Anna. Dan ini kita bisa ganti menjadi her mom. Ya, ketika kita lihat ke slide yang sebelumnya, ke bagian yang sebelumnya, her mom dalam possessive adjective. Contoh lainnya, my brother's friends, ya, teman-teman saudara-saudara laki-laki saya, atau kita bisa gantikan menjadi their friends. Nah, di sini kita melihat penggunaan kutipnya ya, tanda kutipnya ini, dia tidak ditambahkan S lagi. Karena apa? Karena my brothers. Nah, saudara-saudara laki-laki saya. Kalau misalnya ini hanya saudara, my brother, maka dia tetap menggunakan
kutip dan S-nya, my brothers. Nah, sedangkan di sini tidak. Lalu contoh berikutnya, Fran's little sister, atau kita gantikan menjadi his little sister dalam possessive adjective. Nah, karena Franz ini sudah diakhiri dengan S, tetap saja dia harus menggunakan apostrof S-nya, kutip lalu S. Nah, berikutnya Alvin and Andy's cousin atau their cousin. Nah, di sini ada dua nama. Nah, peraturannya jika ada dua nama, maka nama terakhir di situ kita akan meletakkan apostrof S-nya. Jadi sebelum noun-nya di sini apa? Cousin. Jadi Alvin and Andy's cousin. Sepupunya Alvin dan Andy atau their cousin. Oke. Nah, kita lanjut contoh berikutnya yang merupakan possessive pronoun, yaitu ours. Contohnya di sini ya. The school is ours. Sekolah itu adalah milik kami. Nah, di sini kita lihat perbedaannya dari possessive adjective. Coba lihat contoh berikut. My uncle Alvin has a school. Paman saya Alvin memiliki sebuah sekolah. The school is his and ours. Sekolah itu adalah miliknya dan milik kami. Contoh yang lain, the beautiful birds are hers. Burung-burung yang cantik itu adalah miliknya. Dia perempuan ya, miliknya. Ini merupakan possessive pronoun. Nah, lalu bagaimana dengan possessive adjective-nya? Kita akan ganti. Those are her beautiful birds. Itu adalah burung-burungnya yang cantik. Nah, kita lihat perbedaannya di sini. Ketika dia dalam possessive adjective-nya dulu yaitu her, lalu diikuti dengan noun-nya. Di sini ada noun phrase ya, beautiful birds. Lalu jadi possessive adjective-nya dulu, lalu diikuti dengan noun-nya. Sementara di possessive pronoun, dia noun-nya dulu disampaikan duluan, dituliskan duluan, lalu diikuti dengan possessive pronoun-nya yaitu hers. Nah, berbeda dengan yang ini. Di sini tidak sama sekali disampaikan apa itu noun-nya. Tapi karena kita sudah tahu konteksnya, dari gambar ini kita sudah melihat, maka kita bisa menyatakan mine is only one. Nah, dari sini kita tahu bahwa ya dia hanya punya satu burung. Ya, si perempuan ini punya satu. Mine is only one. Oke. Nah, di sini kita lihat contoh perkenalan diri ya. Perkenalan diri dari Hana kepada Alia ini dalam sebuah surat gitu. Nah, di sini kita melihat bagaimana pronoun itu digunakan. Nah, ketika dia memperkenalkan dirinya, let me. Nah, ini merupakan imperatif gitu ya. Ada kata kerjanya let, verb one, lalu ada me sebagai objeknya. Lalu ada my name is Hana, lalu ada I know your name from my friend Caroline. Nah, di sini kita melihat ada subjek pronounnya digunakan, ada objek pronounnya digunakan, ada possessive adjective-nya, my father, atau my name, my sister. Nah, dan seterusnya. Dan juga penggunaan kata kerjanya juga kita lihat dalam teks ini. Kita akan sampai kepada kesimpulan. Ya, kesimpulan yang pertama. Pronoun is a word that takes the place of a noun, ya, yang mengambil tempat dari sebuah noun atau yang menggantikan si noun. Berikutnya, subject pronouns are used when the pronoun is the subject of the sentence. Jadi maksudnya di sini adalah subject pronoun yang tadi yang I, you, we, they, she, it itu digunakan ketika pronounnya itu adalah subjek dari sebuah kalimat atau pelaku dari sebuah kalimat. Misalnya I go to market. Nah, I di sini sebagai pelakunya, sebagai subjeknya. Jadi kita menggunakan subject pronoun. Lalu subject pronoun itu juga digunakan jika mereka menggantikan si subjek. Ya, misalnya namanya subjek ini Alia. Nah, kita bisa menggantikan menjadi she. Ya. Lalu ada object pronouns are used when pronoun is the object of the sentence. Nah, object pronoun ini digunakan ketika pronounnya itu adalah objek dari sebuah kalimat, kebalikan dari si subjek. Nah, tadi saya sudah sampaikan bahwa si objek ini adalah yang dikenai sebuah tindakan. Nah, lihat lebih jelasnya lagi di sini.
Or object pronoun is direct or indirect object which receive the action of verb, yang menerima tindakan dari sebuah kegiatan, sebuah pekerjaan yang dilakukan oleh siapa? Si subjek dalam sebuah kalimat. Nah, ini ada peraturan berikutnya. Do not combine a subject pronoun and an object pronoun in a phrases like her and I or he and me. Nah, ini salah. Jadi kita tidak boleh menggabungkan subject pronoun dengan object pronoun secara bersamaan. Nah, kalau mau digabungkan harus subject dengan subject. I and he. Gitu ya. You and I. Kamu dan saya. Berikutnya, possessive pronouns show possession of noun. Nah, saya sudah jelaskan juga, possessive pronouns ini menunjukkan bahwa ada kepemilikan, menyatakan kepemilikan dari sebuah benda. Lalu possessive adjective function as adjectives. So they appear before the noun, they modify. Nah, possessive adjective ini doesn't replace noun, tidak menggantikan kata benda, tapi mereka malah menjelaskan si benda tersebut, ya. Jadi mereka muncul sebelum possessive adjective ini muncul sebelum si benda itu atau di depan kata benda itu. Possessive adjective could be used interchangeably with the using of apostrophe s if the noun meets noun. Jadi possessive adjective ini dapat kita gantikan dengan penggunaan apostrophe s, ya. Lalu, the independent possessive pronouns stand alone and are not followed by any noun. Nah, ini kebalikan dari possessive adjective. Ketika possessive adjective itu diikuti oleh noun, sedangkan independent possessive pronoun tidak diikuti. Atau lebih tepatnya lagi didahului oleh noun, bukan diikuti. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Bye-bye!